Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Myong di AM Station. Yo, bro, ya ini ada kabar yang menarik banget untuk kita bahas ya. Persiapan dari timnas voli putri dari Indonesia yang nanti akan berlaga di FIC Women's Nations Cup 2025 di Vietnam, gitu ya. Dan juga dari timnas Jepang nih yang juga sedang persiapan untuk turnamen VNL mereka nih, bro. Waduh, ini menarik gitu, bro ya. Oke, langsung kita bahas ya. Jangan lupa untuk di-subscribe dulu ya, di-like, di komen, di nyalakan loncengnya, dan langsung deh kita monitor. Oke, yang pertama bro ya dari persiapan timnas voli putri Indonesia dulu ya. Di sini tim Indonesia guys ternyata sudah muncul ya dari pool compositionnya di FIC nanti bro ya. Dan tim Indonesia itu masuk di pool B guys ya bersama dengan tim dari Kazakhstan, Philippines, Iran, Indonesia, Mongolia dan juga Selandia Baru ya. Sementara di pool A di sini ada Vietnam, Australia, India, Chinese Taipei dan juga Hong Kong. Oke, di pool A nih yang bagus ya cuman Vietnam sama Australia sih seharusnya gitu bro ya. Sementara di pool B ini lumayan agak banyak lah bro ya. Ada Indonesia dan juga Filipina ini difavoritkan gitu bro ya. Sementara untuk kuda hitam ya, selain dari Indonesia dan Filipina itu kemungkinan adalah Iran gitu bro ya. Sementara untuk tim Mongol dan Selandia Baru ini tergolong baru gitu bro ya. Jadi ya seharusnya sih nggak terlalu bagus lah bro ya. Ya itu nih ya kalau di pool B menurut Meong ya Indonesia dan Filipina masih jadi favorit ya. Oke, tapi kabar buruknya bro ya dari persiapan skuad timnas voli putri Indonesia di sini ada yang absen lagi bro ya. Setelah kemarin ada konfirmasi dari Mega ya yang absen untuk laga di FIC di Vietnam nanti guys ya karena ada suatu dan lain hal gitu bro ya. Dan ternyata di sini ada kabar baru lagi nih yaitu ada Arcela ya yang juga ikut absen nih guys ya karena ada recovery atau pemulihan dari cedera nih bro. Waduh, ini sih nightmare ya, ini mimpi buruk nih buat timnas Indonesia. Udah habis guys untuk stok opposite timnas kita gitu bro ya. Ditambah dengan Aulia nih ya, karena Aulia memang udah dari jauh-jauh hari dia udah sakit gitu bro ya. Jadi udah ya yang memang tau lah untuk Aulia dia bakal absen gitu bro ya. Tapi untuk Arcela nih guys, waduh gimana bro ya, ini Indonesia tanpa power hitter ya, tanpa Mega, tanpa Arcela gitu bro, tanpa opposite murni gitu guys. Ini gimana nih bro ya? Sementara untuk penggantinya di sini ada dari Dinda Siva Aulia, ini middle blocker gitu bro ya, dan juga ada Ajeng Yona Adelia. Ini adalah outside hitter gitu bro ya. Jadi yang ditarik masuk itu bukan opposite lagi bro ya. Sementara yang keluar tuh dua opposite. Waduh gimana nih guys ya? Oke, jadi guys ya, sebenarnya di sini ada pemain yang hybrid ya, yang bisa bermain di dua posisi guys ya. Yang pertama itu adalah Yola, dia adalah middle blocker yang juga bisa bermain sebagai opposite gitu ya. Kemudian ada Dinda nih yang baru masuk tadi guys ya, dia juga adalah middle blocker yang juga bisa bermain sebagai opposite hitter juga gitu bro ya. Jadi ya inilah dua harapan kita guys ya, pemain yang hybrid yang mungkin akan dipakai sebagai opposite di timnas nanti ya, entah itu Yola ataupun Dinda ya. Atau mungkin ada pemain lainnya lagi nih bro ya, terserah nih dari pelatih Octavian gitu bro ya. Oke, di sini guys kalau menurut Myong ya, ya udahlah kita nggak usah memainkan opposite ya. Ini kalau pendapat Myong gitu bro ya. Kita nggak usah ngandelin opposite nih untuk cetak poin gitu bro ya. Jadi kita cuma ngandelin OH-nya doang gitu bro ya. Jadi kayak di sistem Pro Liga lah ya. Jadi setter itu tugasnya ya cuman ngoper ke posisi 4 ya atau mungkin ke pipe attack di posisi 6 ya atau mungkin quick nih ya bola-bola quick dari middle blocker entah itu quick yang biasa ya di posisi 2 ataupun dari bola-bola jangkit gitu guys ya. Jadi di sini bisa mempermudah tugas dari setter gitu ya. Jadi nggak perlu lagi yang namanya back toss gitu ya kan. Oke, tapi guys ya kalau di Pro Liga ya strategi yang seperti itu bisa dipakai ya karena dua OH-nya itu dari asing semua ya. Kayak kemarin di Petrokimia itu ada Davis Kiba dan juga Julia Sangyakomo ya. Kemudian di Elektrik itu ada Semanopa sama Kalesekuk gitu guys ya. Jadi strategi yang seperti ini yang tidak menggunakan opposite hitter untuk cetak poin itu baru bisa dipakai ketika OH-nya berkualitas gitu guys ya. Nah, sementara untuk sekarang ya dari tim Indonesia yang berposisi sebagai OH-nya di sini ada Medioku, ada Putri Agustin, ada Dapega, ada Afifah ya. Plus ditambah tadi ada Ajeng yang baru masuk gitu. Jadi ada 5 pemain OH nih guys ya. Yang di sini menurutku yang bisa diandelin ya mungkin cuman ada Caca ya, Da Vega guys, atau mungkin dari Medioku atau Putri Agustin. Ini nggak tahu guys, Pio nggak yakin gitu guys ya. Jadi itu nih perbedaannya bro ya. Kalau di Pro Liga ya,
bisa nih kita nggak usah pakai opposite ya, kita cuman ngandelin 2 OH-nya ya, karena ya 2 OH-nya ini berkualitas gitu guys ya. Sementara di Indonesia, ya gimana ya Bro ya. I don't know ya, kalau kalian gimana guys ya, komen-komen di bawah nih, kira-kira nanti akan strategi yang seperti apa nih yang akan dipakai oleh Coach Octavian ya untuk di FVC nanti nih Bro ya. Karena kita ya terbatas banget guys untuk pemain yang berpotensi sebagai opposite hitter ya. Karena dua opposite yang sekarang lagi on fire yaitu Mega dan juga Arcela tuh absennya, ya udah kita nggak punya opposite murni gitu Bro ya. Oke, komen-komen nih Bro ya. Oke, lanjut guys dari timnas Jepang ya yang juga sedang persiapan untuk turnamen di VNL ya. Dan kemarin tanggal 22 Mei mereka mengadakan konferensi pers dengan pelatih baru mereka yang bernama Ferhat Akbas ya. Ini pelatih dari Turki gitu Bro ya. Yang sebelumnya itu melatih tim dari Turki juga yaitu Eksklabasi Dinafit guys sejak 2021, 2022 dan 2024, 2025 gitu guys ya. Jadi ini adalah pelatih yang cukup berpengalaman nih Bro ya, yang diharapkan untuk membawa timnas voli putri Jepang untuk dapat medali di Olimpiade ya. Jadi itu nih goalnya dari tim voli putri Jepang guys ya, karena memang tim voli putri Jepang ya itu udah lama banget guys nggak dapat medali di Olimpiade ya. Terakhir tuh mendapat medali perunggu tahun 2012 ya. Jadi udah lama banget ya, udah sekitar 13 tahun tanpa medali Bro ya. Oke, jadi ini untuk goalnya dari tim voli putri Jepang gitu guys. Oke, dan kemarin guys ya, slogan baru juga diluncurkan nih dari tim voli putri Jepang ya, yaitu adalah Strong Roots First Bloom ya, atau akar yang kuat dan bunga yang pertama kali mekar gitu guys ya, first bloom gitu Bro. Waduh, yang intinya adalah untuk memperkuat fondasinya, yaitu adalah pemain-pemain mudanya guys ya, atau young players-nya nih guys ya. Karena ya tadi nih tujuannya adalah untuk dapat medali di Olimpiade gitu guys ya. Dan di sini memang dari 30 nama-nama yang dipanggil ya untuk memperkuat tim voli putri Jepang ya, ini rata-rata adalah pemain-pemain muda semua guys ya. Ya kecuali ada beberapa nama pemain-pemain senior ya, kayak misalnya ada Mayu Ishikawa ya, kemudian ada Iwasaki ya, ada Kojima, ada Fukudome, ada Airi, Araki, Yamada dan lain-lain Bro ya. Tapi di sini sebagian besar itu adalah nama-nama pemain muda ya, termasuk di sini ada yang kemarin viral yaitu adalah Rui Nonaka guys ya, yang dari Jigosoku-nya atau perkenalan dia itu unik banget gitu guys ya ini nih ya. 可愛いだけじゃダメですか？背番号24番の野中瑠衣です。 Oke, jadi itu Bro ya, Rui Nonaka yang kemarin viral nih dengan uniknya Jigosoku-nya dari dia gitu guys ya. Sementara pemain-pemain lain tuh ya kayak perkenalannya seperti biasa gitu guys ya. Kayak namanya siapa, kelebihannya apa gitu guys ya. Dia kawaii dake gitu Bro ya, cuman imut doang. Lucu sih ini orang itu Bro ya. Rui Nonaka gitu guys ya. Oke, jadi itu Bro ya untuk kabar hari ini ya dari skuad timnas Indonesia yang nanti akan bersiapan untuk di FEC Nations Cup di Vietnam, dan juga dari timnas Jepang yang nanti akan series pertama itu di Ottawa di Kanada nih guys ya. Ini salah satu dua tim favorit kita lah ya, favorit Myong ya. Oke, see you guys untuk info-info selanjutnya men ya. See you next video. Bye bye.